Ini adalah ponsel yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu Zero 30 5G. Setelah sebelumnya saya tuh sempat bingung ya, bimbang pengen ambil Xiaomi Redmi Note 13 series tapi kok pada ngelawak. Misalnya Kak Note 30 Pro versi 4G itu masih pakai Helio G99, harganya ada di 3.700.000. Sedangkan buat varian 5G atau Note 13 Pro 5G itu harganya lebih mahal, ada di 4.200.000-an kalau nggak salah ya. Nah, daripada saya bingung dan kayak nanggung aja gitu, kayaknya nggak ada salahnya kalau saya ambil Zero 30 5G, karena dari SoC, memori, RAM, dan juga lain-lainnya menurutku Zero 30 5G ini udah sangat mantep banget. Dan seperti biasa buat tampilan depan, buat Zero 30 5G ini sama persis dengan Zero 30 4G sebelumnya. Lalu yang cukup menarik tentu di bagian depannya ini, yaitu buat memori RAM-nya udah pakai RAM sebesar 12GB, internalnya gede di 256GB. Kemudian bisa melakukan perekaman hingga 4K 60fps 50MP front vlog kamera. Tentu ini udah sangat mantep banget. Lalu di bagian belakang ini ada beberapa poin ceiling yang tentunya sangat menarik banget. Misalnya udah punya layar 3D curved display dan refresh rate-nya itu udah nyampe 144Hz. Kemudian baterai gede di 5000 mAh, pengisian super ngebut di 68W, chipsetnya juga udah kenceng banget di 8020 5G. Oke, langsung aja kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Unit dari Zero 30 5G, user manual dan juga buku garansi, ada softcase bening, USB Type-C, adapter charger 68W, yang terakhir ada SIM ejector. Inilah ponsel dari Zero 30 5G. Langsung aja kita lepasin terlebih dahulu buat plastik-plastiknya. Oke, inilah buat tampilan dari ponsel Infinix Zero 30 5G. Buat setup kamera dan juga bodinya ini memang kerasa sedikit cukup berbeda dibanding seri 4G-nya. Tapi buat feel genggam ini menurutku sih emang kerasa sedikit cukup berbeda ya. Misalnya kayak bobotnya yang kerasa makin mantap, makin kerasa solid dan juga makin kerasa berat. Dan back covernya ini menurutku kayak pakai backdoor berbahan kaca sih. Buat feelnya itu kerasa cukup berbeda gitu, dan nanti bakalan kita tulis aja kaca atau plastiknya. Kemudian buat ketiga kamera di bagian belakang sekarang udah makin berguna banget ya. Yang tadinya cuman kamera utama doang di 108MP, sekarang buat seri 5G ini udah ada kamera ultrawide di 8MP. Kemudian buat bodi bagian samping di sini pakai finishing glossy kayak gini, ada satu buah tombol power dan juga tombol volume. Lalu bagian atas ada lubang mikrofon atau noise cancelling, ada text powered by Infinix, kemudian ada satu buah lubang speaker. Sedangkan di bagian sisi kiri di sini polos, gak ada apapun, dan di bagian bawahnya di sini terdapat satu buah lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan ada satu buah lubang SIM tray. Dan slot kartunya ini cuman 2 kartu SIM aja ya, gak ada buat sistem hybrid atau lebih tepatnya gak ada buat slot kartu memori eksternal. Ini buat tampilan depan dari Infinix Zero 30 5G, udah punya bezel yang menurutku hampir simetris, udah kelihatan tipis banget, dan udah ada tampilan dari magic ring-nya. Kemudian udah memiliki sistem always on display serta sidik jari under display kayak gini. Dan buat spesifikasi dari layarnya sendiri tentu ini udah sangat menarik banget. Misalnya pakai panel AMOLED dengan 1 miliar warna, refresh rate-nya juga udah sangat tinggi banget dengan opsi refresh rate nyampe 144Hz, dan ada juga buat refresh rate di 120Hz, dan yang absen itu cuman buat refresh rate di 90Hz doang. Layar ini juga pakai resolusi Full HD Plus dengan kerapatan di 388 pixel. Dan yang saya suka lagi tentu buat layarnya ini udah memiliki proteksi dari Corning Gorilla Glass 5. Lalu di bagian fitur spesial, lebih tepatnya di bagian mode game, ini ada yang cukup disayangkan karena di bagian mode game atau lebih tepatnya Infinix Zero 30 5G ini malah nggak ada buat sistem bypass charge-nya, sedangkan buat seri 4G-nya malah memiliki sistem tersebut. Dan ini bisa dibilang salah satu kelebihan ataupun kekurangan dari Zero 30 5G. Dan langsung aja kita lihat sama-sama gimana buat kualitas pemutaran dari layar Infinix Zero 30 5G. Ini ya, buat kualitas layar ataupun warna yang dihasilkan dari Infinix Zero 30 5G ini menurutku udah sangat-sangat mantap banget ya. Dan kayaknya ini kalau kita lihat doang nih Hil, ini udah support dengan konten HDR, tapi sekarang langsung aja mari kita lihat sama-sama. Ya, ternyata bener, buat layarnya udah support dengan konten HDR dan support dengan pemutaran hingga resolusi 2160p 60fps HDR. Tentunya ini udah sangat mantap banget buat kualitas warna ataupun layar dari Infinix Zero 30 5G ini udah bisa banget manjain mata kita. Sekarang mari kita dengerin gimana buat kualitas audio atau speaker bawaannya.
Buat kualitas speaker dari Infinix Zero 30 5G ini menurutku udah bagus banget ya. Ada kerasa peningkatan dibanding seri 4G-nya, terutama kalau kita maksimalkan buat speakernya atau volumenya itu nggak langsung pecah, bassnya nggak langsung hilang, masih cukup kerasa. Ya meskipun buat buat tipikal audio yang dikeluarkan itu masih khas Infinix banget. Sekarang kita lihat gimana buat urusan performa dari Zero 30 5G ini. Buat urusan performa Infinix Zero 30 5G ini hadir Android versi 13, kemudian pakai SoC dari Dimensity 8020 5G, RAM-nya gede banget di 12 plus 9GB buat virtual RAM, internalnya juga gede di 256GB. Dan buat patch keamanan ini masih pakai di 5 Agustus 2023, jadi masih asli bawaan dari pertama kali launching. Dan berikut ini adalah buat hasil dari CPU throttling. Buat rata-rata gips yang dapetin itu nyampe 192 gips, kemudian buat maksimalnya dapat di 236 ribuan gips. Tentu ini ada sedikit di bawah dari Dimensity 8050, lebih tepatnya ada di bawah dari saudaranya sendiri yaitu Infinix GT 10 Pro. Ya barangkali kalian ada yang cukup tertarik atau penasaran buat urusan performa dari keduanya, nanti bakalan kita komparasiin kalau kalian berminat. Kalau enggak ya mungkin saya skip aja. Selanjutnya buat Antutu score yang dimiliki oleh Infinix Zero 30 5G, tentunya Antutunya udah tergolong tinggi banget, dan ini saya tesnya pakai Antutu benchmark versi 9.6.2. Skornya udah tergolong sangat tinggi, nyampe 640 ribuan poin. Dan ini saya perlihatkan terlebih dahulu buat game space dari Infinix Zero 30 5G. Di sini nggak ada itu ya buat sistem bypass charge, jadi buat sistem atau fitur tersebut dihilangin. Sekarang kita melihatin buat settingannya. Nah mantap banget nih, udah kebuka semua rata kanan nyampe refresh rate ini ya, refresh rate ultra atau 120 Hz di ponsel Infinix Zero 30 5G. Nah kenapa nggak sekalian gaming test bang? Ya karena buat ponsel ini kan baru saja kita unboxing, dan buat download datanya itu cukup lama banget, apalagi kalau kita ngetesnya cuma satu game itu kayaknya masih kerasa kurang. Jadi buat video gaming test bakalan kita upload seperti biasa di video terpisah. Dan hampir aja ketinggalan ya buat kalian yang sering nanyain, bang buat Zero 30 5G apakah ada buat sistem always on display yang emang beneran bisa nyala terus kayak Zero 30 4G? Nah jawabannya emang nggak ada. Ini nggak ada buat pilihan always on display biar nyala terus-terusan. Dan yang terakhir tentu di bagian segmen fotografinya. Seperti yang kita bilang di awal video tadi, Infinix Zero 30 5G ini punya kamera utama yang gede banget di 108 megapiksel, kemudian 8 megapiksel buat kamera ultra wide, dan ada kamera dukungan. Selanjutnya buat kamera selfie ini juga udah gede banget, nyampe resolusi 50 megapiksel. Tentu ini saingannya dari BBK Group ya, pakai resolusi 50 megapiksel buat kamera selfie-nya. Dan ini buat launcher atau buat aplikasi kamera bawaan di Zero 30 5G ini nggak langsung cerah banget. Jadi yang nggak langsung cerah banget itu buat ponsel Zero series, entah itu 4G ataupun 5G, semuanya nggak langsung cerah maksimal. Kalau Zero 4G itu kan karena update yang terakhir tuh kalau nggak salah. Dan ini buat tampilan menu awal, ini ada menu buat kamera titik 6 kali atau kamera ultra wide, kemudian zoomnya bisa nyampe 3 kali, dan kalau kita zoom maksimal ini maksimalnya nyampe 10 kali. Lalu buat perekaman video, nah mantap banget ya, bisa nyampe 4K 60 fps buat kamera depan ataupun buat kamera belakang dari Infinix Zero 30 5G ini. Lalu di bagian slow motion, mari kita cek terlebih dahulu. Ini bisa nyampe paling tinggi di 8 kali 240 fps ya. Dan berikut ini buat beberapa sampel foto ataupun perekaman video yang saya ambil dari ponsel Infinix Zero 30 5G. Oke, jadi menurutku buat kesan pertama unboxing ponsel dari Zero 30 5G, ini ponsel udah terbilang sangat mantap banget, sangat menarik dengan harga yang ditawarkan serta spesifikasi dan juga fitur-fitur yang dimiliki. Karena dengan harga segini kayaknya dari kompetitor tuh belum ada yang bisa nyaingin ya, terutama dari urusan performa yang dimiliki oleh Zero 30 5G. Nah, buat kalian yang mau request buat gaming test selanjutnya, drop aja di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.